Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Pak Mufid, anak-anak. Yang pertama, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi di video pembelajaran yang mana kita akan membahas mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, anak-anak, sekarang kita mulai saja. Setelah kemarin kalian menulis makna lambang atau makna simbol dari masing-masing simbol Pancasila. Hari ini kita akan menjelaskan penerapan nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Oke, sebelumnya ini ada gambar burung Garuda, yang mana Garuda yang berkalung perisai ini merupakan simbol negara kita, negara Indonesia ya. Dan Pancasila merupakan ideologi atau dasar pemikiran kita. Langsung saja ke sila pertama yang dilambangkan dengan bintang. Untuk makna dari bintang ini kalian sudah menulis kemarin, sudah dinilai dan sudah cukup bagus. Kemudian kita langsung ke nilai-nilai yang terkandung di dalam sila pertama, khususnya di kehidupan kita sehari-hari ya. Yang pertama, nilai Pancasila yang paling utama dari sila ke-1 yaitu percaya adanya Tuhan. Nah, maka dari itu paham komunis atau paham yang tidak percaya akan Tuhan itu tidak diperbolehkan di Indonesia. Nah, jadi kita harus punya Tuhan atau punya kepercayaan. Kalau kita di lingkungan kita tentunya dengan agama Islam ya. Yang kedua, kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Kalau nanti kalian sudah masuk, pasti kalian akan diarahkan atau diajari cara-cara untuk sholat dengan bagus, khususnya pada sholat zuhur yang nanti kita akan laksanakan bersama-sama. Biasanya kelas 3 dan kelas 4. Nah, ini ada ilustrasi sholat yang bagus ya. Nah, nanti di rumah juga saya mengingatkan agar sholatnya tidak ketinggalan, agar sholatnya juga dilaksanakan dengan baik. Kalau bisa tepat waktu, kalau bisa juga di masjid ya. Kalau tidak bisa di masjid, misalnya tidak ada yang menemani, cukup di rumah saja bisa juga. Yang selanjutnya, nilai yang terkandung dalam sila pertama yaitu bersyukur atas nikmatnya yang kemarin sudah kita tuliskan. Bersyukur itu tidak hanya bersyukur bilang alhamdulillah, tapi juga bertindak akan syukur itu. Contohnya kalau dari sisi makanan, untuk menunjukkan rasa syukur ya kita harus mensyukuri makanan itu. Caranya bagaimana? Caranya tidak pernah mengeluh atas makanan yang kita makan setiap hari. Misalnya kok sayur terus, mintanya yang enak-enak, tidak boleh ya. Apapun makanannya, apapun sayurannya, yang penting halal itu kita nikmati. Dan tidak boleh bersikap mubadzir atau membuang-buang makanan. Itu sangat tidak disukai oleh Allah ya. Jadi makan juga harus bersih, tidak tersisa kecuali barang-barang yang tidak bisa dimakan, misalnya tulang dan lain-lain ya. Kemudian nilai yang terkandung dalam sila pertama selanjutnya yaitu berdoa sebelum melakukan kegiatan. Kegiatan kita banyak ya. Nah, salah satu contohnya ini ada doa sebelum belajar yang setiap hari kita baca, setiap hari kita ucapkan sebelum kita memulai pembelajaran. Biasanya kalau pagi itu kita sebelum ngaji kita membaca ini ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, bisa. Nanti di rumah juga harus diterapkan. Sebelum belajar membaca doa ini, saya yakin kalian sudah hafal semua karena sudah diucapkan terus dari kelas 1. Dan tidak lupa
Untuk kegiatan lain juga harus berdoa, seperti kalau mau masuk kamar mandi, mau makan, mau minum, mau tidur. Setelah tidur ya minimal kita mengucapkan basmalah ya, agar kita selalu mengingat Allah dan meniatkan kegiatan kita untuk mencari ridha Allah ya. Selanjutnya, nilai yang terkandung dalam sila pertama ada selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Segala jenis kegiatan yang berkaitan dengan nilai agama dan ketuhanan itu adalah nilai atau amanat yang terkandung dalam sila pertama. Baik, sudah paham? Kita lanjut ke berikutnya, penambahan wawasan mengenai agama yang diakui di Indonesia. Nah, ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Jadi selain 6 ini adalah agama yang tidak diakui alias tidak diperbolehkan ada di Indonesia. Yang diperbolehkan adalah 1. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi selain itu agama yang ada di Indonesia maka disebut agama ilegal atau tidak diperbolehkan ya. Nah, ini selain agama kita juga bisa memahami tempat ibadahnya. Kalau Islam ya masjid, kitab sucinya Al-Quran, Kristen gereja, kitab sucinya Injil, Katolik pun begitu sama dengan Kristen, Hindu tempat ibadahnya pura dan kitab sucinya Weda, Buddha tempat ibadahnya vihara dan kitab sucinya Tripitaka, Konghucu ada tempat ibadahnya kelenteng dan Sisuwuying ya. Masjid sudah tahu sendiri, kita setiap hari melihat masjid dan harus ke masjid ya. Ini salah satu gambar Masjid Nabawi, salah satu masjid yang langsung dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Tentunya dulu juga tidak semegah ini ya. Dulu pada waktu dibangun Nabi pastinya masih sederhana, dan ini kondisinya sudah direnovasi dari tahun ke tahun ya. Ini ada contoh gereja yang biasanya ada simbol salib seperti ini. Nah, kita tidak boleh mengejek, kita harus saling menghormati ya. Ini ada contoh Injil atau Alkitab yang dipakai umat Kristen untuk dihayati atau dipelajari untuk pegangan hidup mereka. Ini ada contoh pura yang ada di Bali. Biasanya kebanyakan pura itu ada di Bali karena mayoritas masyarakat Bali memeluk agama Hindu ya. Ini pura dengan seperti gapura-gapura seperti ini ya. Dan ada juga Weda, kitab suci dari pemeluk agama Hindu. Ada Weda ya. Coba kita buka dengan ini. Nah, ini contoh dari Weda. Nah, ini contoh dari kitab suci Weda umat Hindu. Kemudian ada lagi umat Buddha, tempat ibadahnya di vihara. Nah, vihara seperti ini. Ada tulisannya vihara, biasanya mirip-mirip kelenteng ya, tapi bukan. Tentunya bentuk vihara itu juga berbeda-beda. Ada yang seperti bangunan biasa, ada yang seperti ini, dan lain-lain. Dan ini juga ada Tripitaka. Nah, salah satu contoh kitab suci pemeluk agama Buddha. Nah, ini Tripitaka. Dan yang terakhir agama Konghucu yang diresmikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah, ini ada kelenteng. Ini salah satu kelenteng yang ada di Pasar Gede, Solo. Biasanya berkaitan dengan warna merah. Nah, ini salah satu
juga kitab suci dari pemeluk agama Konghucu yaitu Sisuying seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini, namun cetakannya juga banyak variasinya. Ini salah satu contoh saja. Untuk isinya kita pun juga belum tahu ya, karena belum pernah membuka ataupun mempelajari ya. Berikutnya kita akan membahas nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kedua. Agak singkat saja biar waktunya bisa lebih efisien. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua yaitu kita harus saling menghormati satu sama lain, tidak boleh mengejek, tidak boleh membuat kegaduhan dan lain-lain. Kedua, saling menyayangi antar teman, memperlakukan orang lain dengan baik. Kalau di keluarga ya yang anak menghormati, berbakti kepada orang tua, yang orang tua juga menyayangi yang anak. Itu okay. Contohnya, nah ini kalau ada teman sedang kesulitan, teman sedang kesakitan, kita harus membantu. Misalnya teman tidak bawa pensil, kita dengan suka hati dan dengan penuh keikhlasan meminjami pensil dan lain-lain. Atau kalau di jalan bertemu dengan nenek atau kakek yang mau menyeberang kesusahan, lah kita sebaiknya membantu. Itu juga penerapan sila kedua. Yang kedua, kalau dalam dalam masyarakat ada pemungutan suara, lah kita harus saling menghormati perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tentu selalu ada. Nah, sikap kita seharusnya saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. Biasa ya, misalnya kalau di rumah adik kita pengen ke pantai, kita pengen ke Tawangmangu, nah kita serahkan aja sama orang tua. Tidak boleh terus mengejek adik, tidak boleh egois ya. Yang selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kedua yaitu membantu tetangga atau teman atau warga yang terkena bencana atau musibah ya. Ini yang sering ada di televisi. Itu juga penerapan sila kedua. Nah Pak, kalau kita sebagai anak-anak bagaimana Pak, tidak bisa membantu secara fisik? Ya kita bisa saja membantu menggalang dana, misalnya dari sekolah mengadakan penggalangan dana, kita bisa membantu secara material ya. Tidak usah terlalu banyak, yang penting kita ikhlas gitu. Pak, kalau tidak punya uang Pak, ya minimal kita bisa mendoakan itu yang paling bagus. Mendoakan dengan sungguh-sungguh tentunya ya. Baik anak-anak, saya kira cukup sekian dulu untuk menyingkat waktu ya. Tidak banyak pesan Pak Mufid. Selalu jaga kesehatan, kebersihan, cuci tangan, hati-hati main dengan aturan yang berlaku, tidak boleh berlebihan. Waktunya main ya main sebentar, kemudian mengerjakan kewajiban. Jangan lupa sholat tepat waktu, makan makanan bergizi, dan patuhi orang tua ya. Ingat, patuhi orang tua. Ini termasuk sila kedua dan kesatu ini ya. Karena di sila pertama juga kita dianjurkan berbakti, dan yang kedua kita menyayangi dan menghormati orang tua. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.